Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ketenagakerjaan bagian 2. Apa saja yang akan dipelajari? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran atau isi materi dari video kali ini ada 4. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui jenis-jenis tenaga kerja, kemudian jenis-jenis kesempatan kerja, lalu ada klasifikasi kesempatan kerja, dan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk jenis tenaga kerja ini nanti dibagi beberapa golongan seperti itu atau beberapa jenis. Yang pertama yaitu tenaga kerja menurut kemampuan atau keahliannya. Nah, untuk jenis tenaga kerja menurut kemampuan ini nanti dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja terdidik atau tenaga ahli. Nah, tenaga kerja terdidik atau tenaga ahli ini adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian karena mengikuti pendidikan formal ataupun non-formal. Contoh dari tenaga kerja terdidik ini adalah seperti akuntan, arsitek, kemudian dosen ataupun guru, lalu ada dokter, hakim, maupun pengacara. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja terlatih atau terampil. Nah, untuk tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan karena memiliki pengalaman tertentu atau juga karena mengikuti kursus ataupun pelatihan. Nah, contohnya seperti supir, penjahit, kemudian penata rias, montir, ataupun pemangkas rambut. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan kemampuan fisiknya karena tidak memiliki keahlian khusus. Nah, tenaga kerja ini memperoleh keterampilan karena dari pengalaman ataupun kebiasaan tanpa melalui pendidikan formal ataupun kursus atau juga latihan. Contohnya seperti kuli panggul, tukang sapu, lalu tukang parkir, ataupun buruh kasar. Selanjutnya yaitu jenis tenaga kerja menurut sifatnya. Nah, jenis tenaga kerja menurut sifatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja rohani ini adalah tenaga kerja yang lebih memanfaatkan dan menggunakan kemampuan otaknya atau pikirannya dibandingkan dengan tenaganya. Contohnya seperti dari tenaga kerja rohani ini adalah direktur, kemudian manajer, lalu kepala divisi, kepala cabang, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja jasmani ini adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaganya dibandingkan kemampuan otak atau pikirannya. Biasanya jumlah tenaga kerja jasmani ini lebih banyak daripada tenaga kerja rohani. Contoh dari tenaga kerja jasmani ini adalah seperti buruh pabrik. Selanjutnya yaitu ada jenis tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk. Yang pertama di sini ada tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang biasanya terjun langsung terhadap suatu barang atau produk. Jadi dia langsung terjun terhadap produk tersebut. Contohnya seperti tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi barang. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja yang ada hubungannya dengan suatu barang atau produk tersebut, namun dia tidak terjun langsung terhadap produk tersebut. Jadi dia memiliki kaitan, memiliki hubungan dengan produk tersebut, tetapi dia tidak terjun langsung terhadap produk tersebut. Contoh tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja yang mendesain suatu produk yang akan dipasarkan kepada konsumen, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Yang pertama ada tenaga kerja lapangan. Nah, tenaga kerja lapangan ini adalah tenaga kerja yang terjun langsung di lapangan. Jadi dia langsung terjun di lapangan tersebut. Nah, contohnya yaitu adalah
marketing lapangan atau bagian pemasaran produk tersebut kepada konsumen. Jadi dia langsung turun ke pasar, seperti itu. Lalu tenaga kerja pabrik. Nah, tenaga kerja pabrik ini adalah tenaga kerja yang biasanya bekerja di suatu pabrik. Contoh dari tenaga kerja pabrik ini seperti buruh pabrik yang bekerja di bagian produksi. Lalu ada tenaga kerja kantor. Nah, tenaga kerja kantor ini adalah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu kantor ataupun di perusahaan. Contoh dari tenaga kantor ini adalah tenaga administrasi maupun bagian keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, yang pertama ini ada tenaga kerja bagian produksi. Nah, tenaga kerja bagian produksi ini adalah tenaga kerja yang pekerjaannya membuat produk ataupun barang yang akan dipasarkan. Jadi dia yang bagian memproduksi barang tersebut, memproduksi barang yang nanti akan dipasarkan kepada konsumen. Contoh dari tenaga kerja bagian produksi ini adalah buruh pabrik yang bekerja bagian produksi ataupun jadi dia adalah buruh pabrik yang bekerja bagian produksi barang ataupun produk seperti itu. Kemudian tenaga kerja bagian pemasaran. Nah, tenaga kerja bagian pemasaran ini adalah tenaga kerja yang bekerja pada bagian marketing atau pemasaran. Jadi dia bekerja pada bagian pemasaran suatu produk. Nah, jenis tenaga kerja ini biasanya dia bertanggung jawab dalam memasarkan produk atau barang yang telah dibuat. Jadi dia bertanggung jawab untuk memasarkan produk tersebut kepada konsumen. Contoh dari tenaga kerja bagian pemasaran ini adalah marketing. Lalu tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Nah, tenaga kerja bagian umum dan administrasi ini adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hal mengurus surat menyurat ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan pemasaran dan kepentingan produksi. Nah, contoh dari tenaga kerja bagian umum ini adalah seperti sekretaris. Jadi dia bekerja dalam hal surat menyurat dan kepentingan perusahaan seperti itu. Nah, ini tadi adalah jenis-jenis tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kesempatan kerja. Jenis kesempatan kerja ini ada dua. Yang pertama yaitu kesempatan kerja permanen. Nah, kesempatan kerja permanen ini adalah salah satu jenis kesempatan kerja yang menjadikan seseorang yang bekerja secara terus-menerus sampai dia pensiun maupun sampai dia tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi dia kesempatan kerja yang bisa menjadikan orang tersebut bekerja secara terus-menerus sampai dia pensiun atau sampai dia tidak bisa bekerja lagi. Nah, contohnya seperti seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah ataupun instansi swasta yang mana mempunyai jaminan sosial sampai tua. Contohnya seperti TNI, PNS, ataupun Polri, seperti itu. Kemudian ada kesempatan kerja temporer. Nah, kesempatan kerja temporer ini yaitu sebuah kesempatan kerja yang menjadikan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif cepat atau singkat, kemudian dia menganggur dan mencari pekerjaan yang baru kembali. Jadi, kesempatan kerja yang menjadikan orang itu bekerja tetapi dalam waktu yang singkat atau cepat. Kemudian jika dia tidak sudah bekerja di bagian tersebut, dia nanti akan menganggur ataupun juga bisa mencari pekerjaan yang baru. Nah, contoh kesempatan kerja temporer ini seperti pegawai swasta yang mana pekerjaannya ini bergantung dari pesanan ataupun pegawai pabrik yang terikat dengan kontrak dan jangka waktunya ditentukan ketika bekerja seperti itu. Selanjutnya, ada klasifikasi kesempatan kerja. Nah, terdapat beberapa klasifikasi kesempatan kerja ya. Yang pertama yaitu klasifikasi kesempatan kerja berdasarkan sektor lapangan usaha. Di sini ada sektor A, sektor M, dan sektor S. Di mana sektor A ini
seperti seperti bagian pertanian, kemudian perburuan, lalu ada kehutanan ataupun perikanan. Ini adalah sektor A. Kemudian sektor M ini seperti pertambangan, lalu manufaktur, kemudian pembangunan listrik dan air, kemudian ada pengangkutan dan perhubungan serta gas. Selanjutnya untuk sektor S ini adalah seperti perdagangan, lalu rumah makan, hotel, keuangan, asuransi, kemudian jasa kemasyarakatan, sosial, dan pribadi. Nah, itu tadi berdasarkan sektor lapangan usaha. Kemudian klasifikasi kesempatan kerja berdasarkan jenis atau jabatan pekerjaan. Ini seperti ada pemimpin ataupun manajer senior, lalu ada tenaga ahli, kemudian teknisi, lalu ada tenaga produksi. Kemudian untuk klasifikasi kesempatan kerja berdasarkan status pekerjaan, ini ada beberapa. Yang pertama, berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, lalu berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga ataupun buruh tidak tetap, lalu berusaha dengan buruh tetap, lalu ada buruh, karyawan, dan pekerja tanpa menerima upah. Itu tadi adalah klasifikasi kesempatan kerja. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Apa saja? Oke, yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Nah, kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah ini akan mempengaruhi tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi, semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. Kemudian ada tingkat upah ataupun gaji. Nah, kenaikan tingkat upah ataupun gaji yang tidak disamakan dengan jumlah produksi, ini nanti akan mengakibatkan suatu perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya. Selanjutnya ada kondisi perekonomian suatu daerah. Nah, tingginya tingkat perekonomian suatu daerah ini nanti akan mencerminkan kegiatan produksi yang tinggi. Nah, kapasitas produksi yang tinggi ini nanti akan membutuhkan tingginya faktor produksi, salah satunya yaitu tenaga kerja. Selanjutnya ada kualitas atau produktivitas sumber daya manusia. Nah, tingginya kualitas ataupun produktivitas seseorang dalam suatu daerah ini nanti akan mendorong tingginya kesempatan kerja. Dan sebaliknya, jika kualitas ataupun produktivitas sumber daya manusianya ini rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja dan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini tadi adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesempatan kerja. Nah, ini tadi adalah pemaparan materi ketenagakerjaan bagian 2 yang sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis tenaga kerja, kemudian jenis kesempatan kerja, lalu klasifikasi kesempatan kerja, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesempatan kerja. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dan menonton video ini. Terima kasih.